Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih belajar dengan jarak jauh. Pastinya kalian masih tetap semangat ya belajarnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Kalau pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan juga dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Gimana rumus X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2 ini biasanya disebut dengan rumus ABC. Nah, rumus ini harus kalian ingat-ingat, harus dihafalkan karena akan digunakan dalam menyelesaikan soal-soal. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut dengan menggunakan rumus. Nah, yang pertama itu ada 2x kuadrat ditambah 5x negatif min 3 sama dengan 0. Nah, di sini ini kan persamaan bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, karena persamaannya seperti ini, maka di sini a-nya adalah 2, b-nya adalah 5, dan c-nya adalah negatif 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, kan x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. b-nya kita ganti, tadi b-nya 5, maka menjadi negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat min 4 kali a-nya adalah 2, c-nya adalah negatif 3 per 2 kali a, berarti 2 kali 2. Nah, diperoleh 5 kuadrat adalah 25, 4 kali 2 kali negatif 3, negatif 4 kali 2 kali negatif 3, hasilnya adalah 24. Nah, 25 ditambah 24 itu sama dengan akar 49. Akar 49 itu adalah 7. Nah, di sini tandanya tetap plus minus. Berarti x sama dengan negatif 5 plus minus 7 per 4. Nah, di sini kenapa plus minus? Plus minus ini artinya bahwa x-nya itu bisa min 5 plus 7 per 4 atau bisa juga min 5 min 7 per 4. Nah, sekarang yang negatif 5 plus 7 per 4. Negatif 5 ditambah 7 itu adalah 2. 2 per 4 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Kemudian negatif 5 dikurangin 7 itu sama dengan negatif 12. Negatif 12 dikurangin dibagi dengan 4, hasilnya adalah negatif 3. Nah, jadi penyelesaiannya adalah x1 sama dengan 1 per 2 dan x2 sama dengan negatif 3. Untuk yang nomor 2 itu ada 28 dikurangin 3y sama dengan y kuadrat. Nah, cara yang pertama kita harus ubah dulu ke persamaan bentuk umum, yaitu menjadi 28 min 3y min y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini berarti a-nya adalah negatif 1, b-nya negatif 3, dan c-nya adalah 28. Baru kita masukkan ke rumus. Kenapa di sini y? Karena di sini variabel mengandung variabel y. Kalau yang tadi itu x karena variabelnya adalah x.
Y sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya adalah negatif 3, kemudian negatif 3 dikuadratkan, dikurangin 4 kali A-nya adalah negatif 1, C-nya adalah 28 per 2 kali negatif 1. Nah, diperoleh ini yang di dalam akar ini 3 kuadrat itu 9. Kemudian negatif 4 kali negatif 1 kali 28 hasilnya adalah 112. 9 ditambah 112 itu sama dengan 121. Nah, akar dari 121 adalah 11. Maka Y sama dengan 3 plus minus 11 per negatif 2. Nah, Y1 itu sama dengan 3 plus 11 per min 2, dan Y2-nya adalah 3 min 11 per min 2. 3 plus 11 per min 2 itu hasilnya 11 ditambah 3 sama dengan 14. 14 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 7. Kemudian 3 dikurangin 11 sama hasilnya adalah 8. Negatif 8 dibagi dengan negatif 2 hasilnya adalah 4. Jadi penyelesaiannya adalah Y1 sama dengan negatif 7 dan Y2 sama dengan 4. Untuk contoh yang ketiga, ada X kuadrat min 4AX plus 4A kuadrat dikurangin 9 sama dengan 0. Nah, setelah kita perhatikan di sini, maka A-nya adalah 1, B-nya adalah jadi B ini adalah suatu angka yang pokoknya yang di depan X. Berarti ini ada negatif 4AX. Kemudian C-nya adalah 4A kuadrat min 9. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, maka B-nya kita ubah menjadi negatif 4A, kemudian A-nya kita ubah menjadi 1, B-nya kita masukkan yaitu menjadi 4A kuadrat dikurangin 9. Nah, di sini negatif 4A kuadrat itu sama dengan 16A kuadrat. 4 kali 1, negatif 4 kali 1 adalah negatif 4. Negatif 4 dikalikan 4A kuadrat, maka hasilnya adalah negatif 16A kuadrat. Negatif 4 kali negatif 9, itu hasilnya adalah positif 36. Nah, di sini karena 16A kuadrat dikurangin 16A kuadrat itu 0, maka tinggal akar 36 saja. Nah, akar dari 36 adalah 6. Nah, X-nya berarti kan 4A plus minus 6 per 2. Jadi X1-nya itu bisa. Nah, sebelumnya ini kan bisa disederhanakan terlebih dahulu karena kita bagi dengan 2 semua. Nah, di sini 4A dibagi 2 itu sama dengan 2A. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Kemudian 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Maka X-nya adalah 2A plus minus 3. Nah, jadi X1-nya sama dengan 2A plus 3 dan X2-nya adalah 2A dikurangin 3. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2A plus 3 dan X2 sama dengan 2A min 3. Nah, sekarang kita akan belajar diskriminan. Nah, apa sih diskriminan itu? Jadi rumus dari diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Ini juga tadi sudah ada di dalam rumus. Tadi kan ada min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini B kuadrat min 4AC ini ternyata adalah rumus diskriminan. Nah, diskriminan ini ada 3. Diskriminan yang pertama, jika D lebih dari 0, maka persamaan memiliki 2 akar yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka persamaan memiliki 2 akar yang sama. Untuk yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar. Nah, ini harus kalian ingat-ingat. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut.
Contoh yang pertama, tentukan nilai diskriminan dan jenis akar pada persamaan-persamaan berikut. Yang pertama ada x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Nah, di sini sama seperti tadi, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai N-nya adalah 1, B-nya negatif 7, dan C-nya adalah 12. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah negatif 7 dikuadratkan, min 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 12. Nah, negatif 7 dikuadratkan hasilnya 49. Negatif 4 kali 1 sama dengan negatif 4. Negatif 4 kali 12 sama dengan negatif 48. Kemudian 49 dikurangi 48 sama dengan 1. Nah, ternyata di sini D-nya adalah 1, di mana 1 itu lebih dari 0. Nah, jika D lebih dari 0, maka persamaan memiliki dua akar yang berbeda. Jadi, jenis akarnya itu adalah, maka persamaan tersebut memiliki dua akar yang berbeda. Seperti itu. Nah, untuk yang contoh yang kedua, itu ada 11 ditambah 14x ditambah 5x kuadrat sama dengan 0. Di mana A-nya adalah 5, B-nya adalah 14, dan C-nya adalah 11. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC itu sama dengan 14 kuadrat dikurangin 4 kali 5 kali 11. Maka hasilnya adalah 196 dikurangin 220. Hasilnya negatif 24. Nah, ini adalah yang ketiga, memenuhi syarat yang ketiga, D kurang dari 0, maka persamaan ini tidak memiliki akar. Karena D kurang dari 0, maka persamaan tersebut tidak mempunyai akar atau tidak memiliki penyelesaian. Untuk contoh yang kedua, persamaan Px kuadrat ditambah P plus 8 dikalikan dengan X ditambah 9 sama dengan 0. Memiliki dua akar kembar, tentukan nilai P. Nah, karena tadi memiliki dua akar kembar itu atau memiliki dua akar yang sama, maka D-nya harus sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kita masukkan D, rumus D sama dengan 0. Rumus D adalah B kuadrat min 4AC, kita sama dengan kan 0. Kenapa kita sama dengan kan 0? Karena tadi diketahui bahwa persamaan ini memiliki dua akar kembar. Nah, sedangkan syarat memiliki dua akar kembar adalah D-nya sama dengan 0. Sedangkan rumus dari D itu adalah B kuadrat min 4AC, maka sama dengan 0. Kita masukkan bahwa B-nya kan di sini dari persamaan ini diketahui A-nya adalah P, B-nya adalah P plus 8, dan C-nya adalah 9. Kemudian kita masukkan ke rumus. Kita ganti B-nya adalah P plus 8, kita kuadratkan, A-nya diganti 8, dan C-nya kita ganti 9. Kemudian P plus 8 dikuadratkan ini hasilnya adalah P kuadrat plus 16X plus 64. Kemudian negatif 4 kali P kali 9 hasilnya adalah negatif 36P sama dengan 0. Kemudian kita jadikan satu yang sama, P kuadrat, kemudian 16P dikurangin 36P hasilnya adalah negatif 20P. Kemudian kita tambahkan 64 sama dengan 0. Nah, dari sini kita buat seperti ini faktornya. Ini kita sudah pelajarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan yang kita mencari menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menentukan faktor, dengan menggunakan faktor. Nah, dari sini diperoleh P min 16 kalikan P dikurangin 4.
Nah, yang harus kalian ingat bahwasanya ini kalau dikalikan dengan ini hasilnya harus sama dengan 64 ini. Kemudian ini kalau dijumlahkan dengan ini hasilnya harus yang ini, negatif 20. Nah, ini berarti sama dengan P min 16 sama dengan 0 atau P min 4 sama dengan 0. Maka P-nya adalah 16 atau P-nya sama dengan 4. Nah, jadi persamaan Px kuadrat plus P plus X dikalikan dengan X plus 9 sama dengan 0 memiliki akar kembar jika P-nya sama dengan 16 atau P sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan belajar menyusun persamaan kuadrat. Sifat akar persamaan kuadrat itu ada dua, di mana X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. Sedangkan X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut. Pada persamaan 2x kuadrat min 11x plus 12 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. Yang pertama, x1 plus x2. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 11, dan C-nya adalah 12. Kemudian tadi kan kalau X1 plus X2 itu sama dengan negatif B per A. Kemudian kita masukkan B-nya adalah negatif 11 dan A-nya adalah 2. Maka negatif dari negatif 11 dibagi 2 itu sama aja 11 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 51 per 2. Kemudian yang kedua adalah 2x1 kali 2x2. Nah, 2x1 kali 2x2 ini kita ubah biar menjadi bentuk x1 kali x2. Nah, caranya kita kalikan terlebih dahulu bahwa 2 kali 2 ini hasilnya adalah 4. Kan ini sama aja 2x1 kali 2x2 itu 4x1 kali x2. Nah, 4-nya kita keluarkan, yang di dalam kurung tinggal X1 kali X2. Di sini tidak merubah nilai karena nilainya masih sama, bahwa 4 kali X1 kali X2 itu sama aja 4X1 ke X2 sama. Nah, di sini X1 kali X2-nya kita ubah menjadi C per A. Kita masukkan C-nya 12 dan A-nya 2. Maka 12 per 2 itu sama dengan 6. Nah, 4 kali 6 sama dengan 24. Untuk contoh yang kedua, pada persamaan x kuadrat plus 9x min 21 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. Yang pertama, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 9, dan C-nya sama dengan negatif 21. Kemudian, X1 plus X2 sama dengan negatif B per A. Maka sama aja negatif 9 per 1 sama dengan negatif 9. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya adalah negatif 21 dan A-nya adalah 1. Maka sama dengan negatif 21. Nah, sekarang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini kita ubah terlebih dahulu. Nah, itu ternyata hasilnya sama dengan X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat dikurangin 2X1 kali X2. Nah, di sini nilainya tetap sama, kan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Karena di sini kan 2x1 x2 dikurangin dengan 2x1 x2 itu sama dengan 0.
Jadi di sini nilainya tetap sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Kemudian nilai ini kita ubah menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangin 2X1 X2 kali X2. Nah, di sini X1 ditambah X2 kuadrat itu hasilnya nanti kalau kita cek ini. Kemudian kita masukkan tadi X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif 9. Tinggal kita kuadratkan. Kemudian 2X1 kemudian 2X1 kali X2 X1 kali X2 nya kita ganti yaitu negatif 21. Kemudian kita hitung negatif 9 kuadrat adalah 81, negatif 2 kali negatif 21 sama dengan 42. Nah, 81 ditambah 42 sama dengan 123. Nah, kemudian untuk contoh yang B itu 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, di sini kita samakan penyebutnya menjadi X1 kali X2. Kemudian kita kalikan silang. Menjadi X2 per X1 kali X2 ditambah X1 per X1 kali X2. Itu sama dengan X1 ditambah X2 per X1 kali X2. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka yang pembilangnya bisa kita jumlahkan. Hasilnya seperti ini. Nah, kita ubah X1 plus X2 nya tadi adalah negatif 9. Kemudian X1 kali X2 nya adalah negatif 21. Nah, dari sini itu kan sama aja 9 per 21. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 3, pembilangnya kita bagi 3, hasilnya adalah 3, penyebutnya kita bagi 3, hasilnya adalah 7. Nah, sekarang kita akan menyusun kuadrat baru. Nah, jika akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut digunakan rumus berikut. X min X1 kalikan dengan X min X2 itu sama dengan 0. Untuk contohnya, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. X1-nya kita ganti dengan 7, X2-nya kita ganti dengan negatif 4. Maka hasilnya X min 7 kali X plus 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan. Di sini X dikalikan dengan X, hasilnya adalah X kuadrat. X kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 4X. Kemudian negatif 7 dikalikan dengan X, hasilnya adalah negatif 7X. Negatif 7 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah negatif 28. Nah, kemudian yang X yang mengandung variabel X ini kita jumlahkan. Maka 4X dikurangi 7X sama dengan negatif 3X. Nah, jadi persamaannya adalah X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 7 dan negatif 4 adalah X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Nah, ini jika menggunakan rumus. Untuk cara yang kedua itu bisa menggunakan sifat akar, di mana tadi kalau X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Dan tadi kan X1 dan X2 nya itu udah diketahuin, yaitu X1 nya adalah 7, X2 nya adalah negatif 4, maka hasilnya adalah 3. Jadi B per A sama dengan negatif 3. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan C per A. X1 tadi adalah 7, X2 nya adalah negatif 4. Kita kalikan, hasilnya adalah negatif 28. Jadi C per A sama dengan negatif 28. Persamaan kuadrat yang akarnya 7
Dan negatif 4 adalah itu sama aja x kuadrat plus b per ax ditambah c per a sama dengan 0. Nah, kita masukkan b per a nya adalah negatif 3, c per a nya adalah negatif 28. Nah, di sini hasilnya x kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0. Jadi hasilnya tetap sama, yaitu dengan menggunakan rumus ataupun menggunakan sifat-sifat persamaan, hasilnya akan tetap sama. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah PTS. Nah, untuk materinya yaitu adalah bab 1 dan bab 2. Ustazah mohon kalian untuk belajar dan dipersiapkan dengan baik, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Marilah kita melafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.